Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ngikutin terus perkembangan AI buat coding belakangan ini, kalian pasti ngerasa kayaknya tiap hari selalu aja ada tool baru yang rilis kan? Tapi hari ini kita bakal bedah satu sistem yang, wow, ini bener-bener game changer. Namanya Open Code. Ini tuh alternatif AI coding yang 100% open source, super tangguh, dan yang paling asyik, dia jalan langsung di dalam terminal kalian. Nah, ini mungkin pertanyaan yang lagi muter-muter di kepala kalian. Emang ada ya alternatif yang benar-benar 100% open source, full jalan di terminal, buat gantiin tool-tool AI raksasa yang bayar itu? Jawabannya iya banget. Open Code ini jawaban yang selama ini dicari-cari banyak developer. Ini bukan sekedar chatbot biasa yang sering kita pakai, tapi ini benar-benar alat kerja otonom. Coba deh dengerin satu kutipan dari dokumentasi resminya. Bunyinya gini. Kita ingin melindungi konteks window dari main agent sebisa mungkin. Wah, dari kalimat ini aja kita udah dapat bocoran betapa canggihnya alur kerja yang bakal kita bahas. Open Code nggak cuma nyuapin semua kode kalian ke dalam satu memori yang gampang penuh, tapi dia punya cara yang jenius banget buat bagi-bagi tugas kompleks ke asisten lain di background. Oke, langsung aja kita bahas peta jalan Zero to Hero kita hari ini. Kita bakal mulai dari apa itu alternatif open code, lanjut bahas provider dan model, terus masuk ke rahasianya yaitu skills dan aturan memori, bedah cara kerja perencanaan dan subagen, dan terakhir, kita bakal lihat keajaiban pengujian otonom pakai MCP. Sip, kita masuk ke bagian pertama, alternatif open code. Hal pertama yang bakal bikin kalian langsung suka sama tool ini adalah betapa gampangnya dia di-setup. Beneran deh, nggak ada installer yang berat-berat. Cuma butuh 3 langkah aja. Kalian tinggal buka web opencode.ai, copy perintah curl yang ada di sana, paste di terminal atau command prompt kalian, terus tekan enter. Udah beres, tinggal ketik aja open code, dan boom, kalian langsung masuk. Tips dari saya, mending jalanin ini langsung di dalam folder project kalian, atau buka dari code editor kesayangan kayak VS Code atau Cursor, biar kalian bisa langsung lihat pas AI-nya lagi asyik bikin file baru. Masuk ke bagian kedua, provider dan model. Buat jalanin agen AI ini, kita pastinya butuh otak kan? Nah, Open Code ini super fleksibel dan udah support banyak banget provider ternama langsung dari sananya. Gini, kalian punya 2 pilihan utama. Pertama, model gratisan atau open models. Ini oke banget kalau kalian cuma mau coba-coba atau ikut tutorial. Tapi ingat, ada resikonya. Prompt kalian mungkin aja dipakai buat training data mereka. Pilihan kedua, dan ini yang paling saya saranin buat kerjaan beneran, pakai aja langganan OpenAI atau Gemini kalian. Kenapa? Karena ini jauh lebih murah daripada bayar API per token, plus kalian dapat level nalar yang jauh lebih tinggi dan konsisten. Buat ngatur itu semua, ada beberapa perintah slash esensial di Open Code yang wajib kalian tahu. Ketik /connect buat nyambungin ke provider. Saat ini sih paling direkomendasiin pakai OpenAI, soalnya Anthropic lagi ketat banget nge-ban tool pihak ketiga. Terus, ketik /models buat ganti model AI-nya, misalnya pindah ke GPT 5.5 dengan cepat. Oh ya, jangan lupa ada /variance buat ngatur seberapa dalam tingkat nalar AI kalian, mau yang biasa aja atau yang super teliti. Oke, sekarang bagian ketiga, skills dan aturan memori. Kalau tadi model itu otaknya, nah skills dan memori ini ibarat senjata rahasia yang bikin Open Code berubah dari asisten biasa jadi spesialis ahli buat proyek kalian. Jadi skills ini tuh kumpulan instruksi super detail yang otomatis disimpan di folder .agents di proyek kalian. Lewat platform kayak skills.sh, kalian tinggal install kemampuan baru ini. Hasilnya, agen kalian tiba-tiba jadi suhu yang paham banget soal best practices Next.js, framework AI, atau aturan desain front-end modern, tanpa perlu kalian kasih prompt panjang lebar lagi. Tapi, poin krusialnya ada di aturan memori. Semua ini disimpan di file agents.md, semacam sistem prompt utamanya. Biar AI ini nggak ngelantur atau bertindak semaunya, kita harus tegas. Kasih aturan kayak, jawabannya harus ringkas biar hemat token. Nggak boleh asal nebak desain, dan yang paling penting, si main agent ini cuma boleh bertindak sebagai koordinator. Kalau urusan nulis kode, dia wajib nyuruh sub-agent. Nah, ngomong-ngomong soal nyuruh-nyuruh, ini pas banget ngebawa kita ke bagian keempat, perencanaan dan sub-agent. Ini nih klimaksnya. Disinilah Open Code bener-bener unjuk gigi buat handle project coding yang gede-gede. Biar gampang ngebayangin ya, anggap aja ada manajer dan pekerja. Main agent itu manajernya. Pas kalian masuk ke plan mode, dia bakal nganalisa ide kalian dan bikin rencana matang. Habis itu, dia bakal bagi-bagi tugas ke para sub-agent yang jadi pekerjanya. Pekerja ini bakal nge-build kodenya di berbagai file secara bebarengan alias paralel. Dan nanti tinggal ngasih laporan ringkas ke manajernya.
Rapi banget kan? Tahu nggak kenapa sistem bagi-bagi tugas ini penting banget? Alasannya ada di angka 50%. Kalau sebuah AI dipaksa nginget dan memproses informasi sampai lewat dari 50% kapasitas memorinya, AI itu bakal masuk ke zona bodoh. Logikanya anjlok, kodenya mulai ngawur. Makanya dengan ngelempar tugas berat ke sub-agent, memori sang manajer tetap bersih dan kerjanya tetap tajam. Sebagai contoh nyata, waktu Open Code dipakai buat bikin aplikasi AI Project Planner, kita bisa lihat persis gimana rapihnya para sub-agent ini kerja. Manajernya netapin target berupa ringkasan proyek UI, terus milih tech-stack pakai Next.js sama Tailwind. Terus, para sub-agent ini langsung gerak, yang satu sibuk nginstal dependensi, sementara yang lainnya nyusun struktur UI di saat yang bersamaan. Alur kerja ini benar-benar mengagumkan buat dilihat. Rencana dibikin, tugas dibagi, di-coding bareng-bareng, terus diverifikasi. Bagian paling serunya, kalian bisa tekan Ctrl+X di terminal, terus pakai tombol panah buat ngintip langsung agen-agen mana aja yang lagi ngetik kode di latar belakang. Serasa punya tim developer virtual yang lagi kerja lembur di laptop kalian. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Ini fitur yang bakal bikin kalian melongo. Pengujian otonom dengan MCP. Jadi, setelah AI selesai nulis kode, dia ternyata bisa ngetes hasil kerjanya sendiri. Iya, kalian nggak salah dengar. Mungkin kalian nanya, apaan sih MCP itu? Singkatnya, MCP itu model konteks protokol. Ini tuh semacam standar yang ngasih izin ke Open Code buat keluar dari batas terminal dan main-main sama tool lain di komputer kalian. Cukup tambahin satu file opencode.json di project, dan tiba-tiba kapabilitas AI kalian jadi nggak terbatas. Salah satunya lewat Playwright MCP. Di sini magisnya beneran kejadian. AI kalian tiba-tiba bisa nyetir web browser. Bayangin kalian nyuruh AI benerin desain front-end. Terus tanpa kalian pegang mouse sama sekali, browsernya kebuka sendiri. AI-nya bakal ngeklik tombol, ngisi kolom teks, dan ngetek sendiri apakah komponen UI-nya udah benar. Bener-bener ngetes dirinya sendiri pakai mode autopilot. Ngeri-ngeri sedep ya. Nah, kita udah keliling ngebahas gimana Open Code bisa nyulap terminal kalian jadi markas besar developer masa depan. Mulai dari manajemen memori sampai ke AI yang bisa ngetes kodenya sendiri. Jadi pertanyaan terakhir saya buat kalian. Dengan tool open source sekuat ini di tangan kalian, buat ngerencanain, ngecode, dan ngetes, apa aplikasi keren yang bakal kalian bangun akhir pekan ini? Semoga pembahasan materi kita kali ini bikin kalian gatel pengen buru-buru nginstal Open Code dan bereksperimen. Teruslah ngulik dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.